Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan Atik Megawati dari jurusan Teknologi Pendidikan kelas A Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menampilkan beberapa pengujian untuk mendapatkan hasil dari uji normalitas, independent test, dan juga main Whitney test. Nah, sebelum kita masuk ke uji normalitas, kita harus terlebih dahulu memiliki SPSS yang sudah ada datanya. Nah, di sini akan saya tampilkan data dari SPSS. Data ini diambil dari survei berkaitan dengan ketergantungan dalam penggunaan AI, dari gendernya, dari tempat tinggalnya, dari jenjang pendidikannya, dan ada beberapa pertanyaan di mana di dalamnya menjawab uh, beberapa pilihan, yaitu sangat sering, sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah, di mana nilai tertingginya sangat sering dan nilai paling bawah ataupun paling rendah yaitu satu, tidak pernah. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita bisa mengikuti cara yang akan saya tampilkan. Nah, untuk yang uji normalitas, kita mengingat kembali bahwasanya ini adalah deskripsi kuantitatif. Nah, bagaimana kalau penelitian kuantitatif? Penelitian kuantitatif yaitu apabila datanya masih dalam bentuk kata-kata harus dirubah dulu menjadi angka. Nah, di sini kita masuk ke variabel view, kita masuk ke kolom value. Di sini masih non semua. Kita harus merubahnya terlebih dahulu. Saya mengambil dari gender, ada di sebelahnya ada titik 3. Di sini kita masukkan kata-katanya, ditulis dengan sama persis yang di data view tadi biar tidak mengalami kesalahan. 5 yaitu sangat sering, kita add-kan. Kemudian 4 sering, kita add-kan. 3 kadang-kadang, kita add-kan. 2 jarang, kita add-kan kembali. 1 tidak pernah. Nah, kita sudah mendapatkan datanya, kita oke. Di sini kita kemudian Ctrl C, kita copy pastekan dari semua tabel yang ada. Ini kita pastekan. Kemudian selanjutnya kita pastekan semua paling bawah, kita Ctrl V. Kita sudah dapat value-nya dengan angka yang sudah kita tentukan. Baik, selanjutnya bagaimana untuk menghitung uji normalitasnya? Kami akan memberikan tutorialnya, tolong simak baik-baik. Kita di sini masuk ke Analyze, di Analyze, deskripsi statistik, kemudian di Explore. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu EA Reliance. Nah, di sini ketergantungannya yang mau kita hitung untuk kita uji normalitasnya. Kemudian kita faktor list-nya, kita masukkan gender. Ingat, gender yang diambil bukan gender yang masih dalam bentuk huruf, tetapi yang sudah kita distribusikan menjadi angka, yaitu yang bawah. Kita masukkan ke faktor list, sudah masuk kita plot, kita klik di histogram, normality plots, kita continue. Nah, setelah ini dari titik display ini kita klik di plot, terus kemudian oke. Baik, untuk uji normalitasnya sudah muncul. Ini adalah uji normalitasnya, di sini ada tampilan tabel histogramnya. Di sini disebutkan bahwa jumlah sampelnya untuk lelaki yaitu tadi kode 1 56, untuk perempuan kode 2 32. Nah, hasilnya berapa untuk tes normality-nya? Kita lihat aturan kembali dari normalitas yaitu apabila nilai 0 signifikasinya 0, atau di atas dari 0,05, maka dianggap normal. Di sini kita lihat dari gendernya bahwa signifikasinya 0,225 untuk lelaki, untuk perempuannya 0,12.
Nah, dari hasil ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya pada tahap tes normality pada gendernya yaitu kita menggunakan Sapiro-Wicks. Kenapa? Karena biasanya lebih akurat apabila kita menggunakan sampel kecil atau N-nya, jumlah sampelnya kurang dari 50. Laki-laki signifikasinya 0,125, yaitu lebih besar dari 0,05, yaitu normal. Perempuan signifikasinya 0,225, lebih besar dari 0,05, hasilnya normal. Ini adalah untuk tes normalitasnya. Nah, bagaimana kalau kita menghitung independen tesnya? Kita kembali ke SPSS kembali, kita masuk ke Analyze. Setelah kita masuk ke Analyze, kita klik ke Komparmin, baru ke Independent Sample Test. Sama, ini kita masukkan EA Reliance, kita masukkan, kemudian untuk yang bawah kita masukkan kembali gender. Gender di sini kita ambil dari yang sudah kita ganti ke angka, kita klik define group, kita tulis 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan, kita continue, kita klik option, continue kembali, baru oke. Hasilnya sudah keluar untuk nilai dari independent test. Ya, ini adalah hasilnya, independent testnya. Bagaimana hasilnya? Hasilnya yaitu dari uji homogenitasnya, nilai signifikasinya 0,141. Karena 0,0141 lebih besar dari 0,05, maka asumsi variansinya adalah sama. Kemudian untuk hasil uji T-nya berapa? Nilai hasil uji T negatif 0,94543 untuk nilai T-nya, derajat kebebasannya 86, signifikasi dua kelompoknya 0,348. Hasil 0,348 adalah lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Hasil uji menunjukkan bahwa perbedaan antara kedua gender hanya terjadi secara kebetulan dan tidak cukup kuat untuk dinyatakan berbeda secara nyata dalam populasi karena nilai signifikasinya jauh di atas ambang batas 0,05. Berikut yang bisa saya sampaikan untuk menghitung uji normalitas dan hasil uji T. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali untuk kita menghitung main Whitney test.